Ketua Panwascam Kecamatan Binangun beserta seluruh anggotanya. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Alamangga beserta seluruh perangkatnya. Yang saya hormati Ketua PBD Desa Alamangga beserta seluruh anggotanya. Kepada Babinsa dan Babin Kapitmas Desa Alamangga yang kami hormati pula, dan hadirin tamu undangan dari seluruh perwakilan tokoh masyarakat RT RW Karang Taruna tim penggerak PKK yang kami banggakan. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan suatu kenikmatan, nikmat sehat, sehingga masih bisa berkumpul dalam acara sosialisasi dan pembentukan panitia pengangkatan perangkat desa. Bapak Ibu yang saya hormati, akan kami bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara yang ketiga adalah doa. Acara yang keempat, sambutan selamat datang dari Kepala Desa Alamangga. Acara yang kelima, sambutan Camat Binangun selaku Ketua Panwascam. Acara yang keenam, pembentukan panitia nanti yang akan dipandu oleh Kepala Desa Alamangga. Acara yang ketujuh, pengambilan sumpah janji panitia pengawas dan panitia pengangkatan perangkat desa Alamangga. Acara yang kedelapan, penutup. Itulah serangkaian acara. Dan untuk mengawali acara pada bagian ini, marilah kita buka bersama-sama dengan lafal basmalah. Selanjutnya menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan doa yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Ahmad Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa pembukaan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan penuh kerendahan hati, kami menundukkan kepala di hadapan-Mu, memohon rahmat dan ridho-Mu atas segala niat dan usaha kami pada hari ini. Ya Allah, kami berkumpul di tempat ini dalam rangka membuka secara resmi kegiatan pengadaan perangkat desa. Engkaulah yang Maha mengetahui niat kami. Engkaulah yang Maha menyaksikan setiap langkah kami. Ya Allah, tanamkanlah dalam hati kami keikhlasan. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk melaksanakan tugas ini dengan jujur, adil, bertanggung jawab dan penuh tanggung jawab. Jauhkanlah kami ya Allah dari sifat curang, munafik dan tamak. Sekali lagi ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat curang, munafik dan tamak. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmat-Mu bagi proses ini. Limpahkanlah hikmah dan petunjuk-Mu kepada para panitia dan para calon kepala desa. Berikanlah kepada mereka yang terpilih kemampuan untuk memimpin dengan amanah. Ya Allah, sekali lagi aku bermohon, berikanlah kepada mereka yang terpilih kemampuan untuk memimpin dengan penuh amanah dan tanggung jawab, menjadi pelayan masyarakat, bukan untuk dilayani. Ya Allah, kegiatan ini sebagai jalan untuk memperkuat pembangunan, untuk memajukan desa kami agar menjadi desa yang makmur, rukun dan penuh keberkahan-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari fitnah dan konflik. Sekali lagi ya Allah, jauhkanlah kami dari fitnah dan konflik. Satukanlah hati dan pikiran kami dalam semangat kebersamaan dan persaudaraan. Ya Allah, jika ada kekurangan dalam pelaksanaan acara ini, sekiranya perbaikilah dengan kasih sayang-Mu. Jika ada kesalahan dalam niat dan langkah kami, ya Allah, aku mohon dengan penuh harap atas kemurahan-Mu. Dan ampunilah ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya sambutan selamat datang dari Kepala Desa Alangaba kepada beliau Bapak Tauhid Sadiroko, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisuk kurang semangat penjab salam ya. Mriki kata kiai. Ulang balik-balik nggih. Bapak Ibu mek nambahi ganjaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Godhong salam, godhong talas, singgah salam tak banak utane lunas. Ditang iki kados kula nggih. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Camat Binangun,
kami hormati Porkom Pincang Kecamatan Pinangun, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Babinsa, Babin Kamtipmas Desa Alangamba. Yang kami hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota. Yang kami hormati Ketua LPPMD juga beserta anggota. Yang kami hormati rekan perangkat desa, Bapak Ibu, Bapak Ketua RT, Ketua RW Desa Alangamba yang kami banggakan, kami muliakan, serta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita masih diberi beberapa kenikmatan, antara lain nikmat sehat, sempat dan panjang umur, sehingga bisa menghadiri kegiatan pada pagi hari ini, yaitu sosialisasi dan pembentukan panitia pengangkatan perangkat desa di Desa Alangamba, yaitu ada 4 formasi. Yang pertama kasih kesejahteraan, yang kedua kasih pelayanan, dan yang ketiga kadus 1, yang 4 kadus 2. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini bisa membawa berkah manfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, yang Pak Korbit, perahu? Yang wakil ada? Yang kami hormati Pak Kades Alangamba beserta perangkat desanya, yang kami hormati Ketua BPD beserta anggota lembaga-lembaga Desa Alangamba, LPMD, Ketua RT, Ketua RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan semua saja yang tidak saya sebutkan satu persatu. Tentunya yang mengajak kita semua untuk selalu bersyukur atas semua yang diberikan kepada kita, nikmat sehat. Yaitu saya membuat sebuah moto di sini. Ya. Yang belakang sakit baca nggih, tinggal nggih. Motonya adalah bersih tanpa titipan. Mungkin berpikir ini kenapa ya kok bersih, kenapa titipan? Ya, karena seperti itulah harus kita mantapkan, harus kita konsisten, harus kita komitmen dari pertama. Ini nanti yang harus dipegang, wajib intinya harus dipegang oleh panitia dan juga oleh Panwas. Jadi mohon dukungan dari warga masyarakat Desa Alangamba seluruhnya. Kebetulan ini kita kumpulkan semua di sini supaya bisa melihat. Motonya bersih tanpa titipan. Bersih tanpa titipan ini ada 5 yang perlu kita perhatikan. Ya. Namanya bersih tanpa titipan berarti tidak ada jual beli jabatan, tidak ada titip-titipan dan pesanan, tidak ada kecurangan, bebas dari segala kepentingan dan dilaksanakan sesuai aturan. Nah, saya menggarisbawahi tadi pembacaan doa tadi. Ini yang poin 3 masuk nih, matur nuwun. Sudah ikut didoakan supaya kita terhindar dari segala bentuk kecurangan. Bersih tanpa titipan. Nun saya bisa dibaca bareng-bareng nih. 1, 2, 3. Bersih tanpa titipan. Kurang seru, bacanya sing seru, menkacane urek. 1, 2, 3. Bersih tanpa titipan lagi. Bersih tanpa titipan lagi. Bersih tanpa titipan. Matur nuwun, ini yang kita pegang sampai selesai. Tepuk tangan untuk warga masyarakat Alangamba. Mohon dibantu dukungannya, mohon dibantu doanya supaya nanti panitia dan Panwas bisa betul-betul melaksanakan ini. Ya, melaksanakan ini, tapi nggak usah khawatir nanti ke depan. Ya, mohon maaf nanti saya akan turun langsung mendampingi panitia. Nah, saya meskipun saya sudah posisi camat, tapi saya tetap ingin turun langsung. Nanti nyusun praktek dan tertulis, nanti saya juga masuk di dalam ruangan. Saya nggak berani ninggal. Ya. Jadi ini mempertimbangkan satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, akhirnya saya putuskan untuk nanti akan mendampingi panitia. Jadi nanti yang masuk di kepanitiaan tidak usah khawatir, ya, karena saya akan selalu mendampingi teman-teman panitia.
takut nanti Pak dianggap ini itu dan sebagainya, belum usah khawatir. Saya akan dengan setia mendampingi panjenengan. Ya. Kemudian betul hal-hal 5 poin ini, ya, 5 hal ini yang perlu kita waspadai. Karena namanya pengisian perangkat itu sangat-sangat sensitif, sangat-sangat rawan, sangat-sangat buku priwet caranya kan bisa lebu, kan bisa dadi, kan bisa lolos dan sebagainya. Untuk itu perlu kewaspadaan, perlu kehati-hatian. Yang penting kita nggak neko-neko, kita nggak ada niat curang, kita ngikuti aturan, insya Allah sih aman. Namun ya masih ada saja pihak-pihak yang kepingin nembus, ya, nembus nyari celah dan sebagainya. Mudah-mudahan segala celah sudah bisa saya antisipasi. Ya, pendekatan ke camate lah, pendekatan ke Pak Kades lah, mungkin pendekatan ke panitia lah, dan sebagainya. Jadi mohon disampaikan kepada warga masyarakat, mungkin ada anaknya, ponakan, tetangga, saudara dan sebagainya, mungkin ada yang ingin atau mau berkompetisi mendaftar pengisian perangkat, wis tidak usah ada niatnya terencana untuk berbuat curang, mendekati figur-figur yang berpengaruh di pengisian perangkat ini. Kita hilangkan jauh-jauh. Percuma, karena nanti saya yang akan menghandle, mendampingi panitia. Okay. Jadi kaitan dengan itu mohon disampaikan, termasuk sing mungkin punya rencana goleki rumahnya Pak Camat, ya Pak Lurah, rumahnya Pak Camat neng di, nanti pengen sowan, pengen silaturahmi. Silaturahmi dalam hal apa dulu? Nek pengen silaturahmi dalam hal pengisian perangkat ini, ampun lah, ya, daripada nanti wis dolan nang omaku, ya tidak ada niat apa-apa, hanya cuma silaturahmi tok, tapi ada yang lihat, ada masyarakat yang tahu, dilalah itu jadi dilalah, padahal saya nggak ngapa-ngapain, nyembur be ora, ya, dilalah jadi, terus karuan wong wingi dolan nang Pak Camat, nah, iku angel iku, menjel gawe. Nggih. Jadi mohon niki disampaikan ke lingkungan masing-masing. Wonten Pak RT, wonten Pak RW, ketika pertemuan-pertemuan RT yang nyuwun tulung disampaikan. Ya, supaya apa, yang mau mendaftar itu percaya diri, tidaklah nanti jangan-jangan ini itu jagone sing dadi sing kae-kae dan sebagainya. Ini untuk mencegah hal seperti itu. Ya, tapi nanti ketika sudah pembukaan pendaftaran, nanti saya juga akan briefing ke semua calon, ya, nanti tak sampaikan semua, tak bekali semua, supaya mereka lebih mantap, tidak ada keraguan dalam hati. Kepingin lulus kuncinya ya sinau, ambil donga sing akeh, ya, dan semuanya itu tergantung nanti pada saat menyelesaikan soal-soal yang nanti disiapkan oleh panitia dan juga panwas. Jadi kaitan dengan ini kami sampaikan di pertama ini, dulu tidak usah kita berpikir yang tidak usah mencari celah dan sebagainya. Ya, yang penting ya kita bantu mengawasi. Namun nun sewu, kalau ada informasi-informasi penting kaitan dengan pengangkatan perangkat, Pak, dengan si kae seperti ini ya, dengan si ini seperti ini ya, tolong saya dilapori supaya bisa saya antisipasi. Baik warga masyarakat arep nginfokan ke Pak Kades ora kepenak riko, ke Pak BPD ora kepenak, mbok nanti dikira ini itu ke panitia, langsung ke saya aja enggak apa-apa. Ya. Sudah ngerti nomor saya? Belum nggih? Sampun nggih? Wis langsung ngerti nomor saya, nomor HP saya. Nanti mboten napa-napa, saya warga desa Alangamba, saya ini Pak, ini ada informasi seperti ini, laporkan ke saya. Mboten napa-napa. Ya, nanti tak antisipasi, malah nek mboten wonten laporan malah saya ini orang pada laporan jangan apa-apa, info-info kayak gini kok diem saja dan sebagainya. Malah saya sulit nanti kalau sudah waktu mepet kita mengantisipasi agak sulit, tapi kalau jauh-jauh hari sebelumnya kita bisa antisipasi, kita bisa mempersiapkan ya segala hal yang tidak kita inginkan betul-betul kita amankan. Mungkin itu lebih jauh-jauh hari lebih baik. Lanjut. Nah, ini dasar hukum, peraturannya masih pakai regulasi yang lama. Lanjut. Terus
Kepala desa melaporkan adanya kekosongan perangkat desa dan permohonan izin pengisian perangkat desa kepada camat Binangun. Jadi ini kalau sesuai dengan aturan di Perdaniku niku 3 bulan ya, 3 bulan sebelum purna tugas, sebelum pensiun niku harus sudah dibentuk panitia. Namun yang berjalan selama ini adalah sudah pensiun berapa lama baru ada pengisian. Itu pun mengikuti penyesuaian kemampuan dari masing-masing desa. Ya, kita memaklumi kalau memang itu kondisi di desa seperti itu ya kita maklumi. Yang penting sekarang ada 4 formasi nanti yang akan segera kita isi baru-baru. Kalau yang di Jepara Wetan itu wonten sebelum purna tugas kita bentuk panitia yang nanti saat ini kita akan barengkan juga dengan desa-desa yang lain pengisian bakat. Setelah peroleh izin dari camat, kepala desa membentuk panitia pengangkatan perangkat desa. Namun sebelum dibentuk panitia pengangkatan perangkat desa hari ini, kami sudah membentuk panitia pengawas. Ya, jadi panitia atas dasar pemberitahuan surat dari desa pada camat, kami langsung membentuk panitia pengawas. Kemudian kami memfasilitasi pembentukan panitia di tingkat desa. Lanjut. Nah, niki formasi yang akan kita laksanakan. Jepara Wetan ada 3 formasi. Kemudian Sidayu ada 2 formasi. Binangun 2 formasi. Alangamba 4 formasi. Sidaurep 2 formasi. Paling akeh Alangamba. Ya, paling akeh Alangamba. Tapi biasanya yang sing daftar ya wis pinter ya Pak Lurah ya, sing dideleng iki kinten-kinten napa niki sing diincer pertama kali. Bengkoke mesti nggih. Bengkok Jepara Wetan pira, bengkok si Alangamba pira. Setelah deleng bengkoke baru deleng sing daftar sama bae. Mbiyen kancaku neng sekolah tuh gue bocah pinter banget, yo hindari ya misalnya kayak gitu, nyari yang peluang masuk misalnya. Ini kan masing-masing punya strategi sendiri-sendiri. Jadi ada 13 formasi yang nanti akan diperebutkan. Ini kalau dilaksanakan tidak kita antisipasi ya bisa seperti waktu itu ya. Kita melaksanakan dijadikan satu di halaman Balai Desa Binangun dari jam 6 pagi sampai jam 7 pagi. Itu pelaksanakannya. Jadi sehari sampai semalam. Ya, itu karena apa? Sampai pagi itu karena banyak yang draw waktu itu. Ya, jadi nilainya tertinggi itu sama. Sudah diadu lagi sama lagi, diadu lagi sama lagi. Itu yang kemarin yang di Sidaurep. Ya, Sidaurep itu ada perangkat yang berapa kali kita adu draw terus. Ya, jadi memang selisih nilainya tipis banget nih. Tipis banget, bukan jomplang tapi tipis banget, selisih 1, selisih 2, bahkan banyak yang juga yang draw. Ya, jadi ini yang perlu kita antisipasi. Berarti soal-soalnya nanti juga harus kita antisipasi juga. Ada soal cadangan 1, cadangan 2, cadangan 3 untuk mengantisipasi ketika nanti terjadi draw. Ya. Lanjut. Camat membentuk panitia pengawas sebelum pelaksanaan pengisian kekosongan perangkat desa dengan kecamatan dibentuk panitia pengawas. Panitia pengawas adalah panitia bisa dihilangkan tulisannya. Dibentuk panitia dalam rangka pengawasan terhadap proses pelaksanaan pengisian kekosongan perangkat desa. Pembentukan panitia pengawas ditetapkan dengan keputusan camat. Ya, jadi ini yang perlu kita tekankan, tidak hanya panitia tapi juga seluruh anggota Panwas. Benar-benar kita laksanakan komitmen moto tadi. Bersih tanpa titipan, itu bukan hanya panitia tapi juga panwasnya juga, semuanya yang terlibat. Nanti kita sumpah ya, nanti setelah selesai ini bentuk panitia kita sumpah disaksikan oleh panjenengan semua. Pak Kiai ini sudah siap yang nyumpah? Siap? Saya medeni loh sumpahnya. Bener nih, nggak main-main saya. Sekarang ini mau tak terapkan itu. Pokoknya sebelum melaksanakan tugas disumpah dulu. Ya, biar masyarakat melihat arep ngapa-ngapa mikir-mikir ya. Lanjut.
Keanggotaan panitia pengawas, Camat selaku ketua, Sekcam selaku sekretaris, dan Ramil Kapolsek selaku anggota, Kasih Takom selaku anggota, unsur lain, ini unsur-unsur lain yang dibutuhkan di kepanitiaan. Semuanya harus masuk di Panwas. Dan Panwas ini nanti yang terlibat tidak boleh kita melibatkan unsur di luar dari SK Panwas. Jadi nanti ada panitia tingkat desa, ada Panwas. Yang mereka ini yang nanti akan memfasilitasi pelaksanaan pengangkatan perangkat desa. Lanjut. Tugas dan kewenangan panitia pengawas membantu panitia pengangkatan perangkat desa dalam persiapan, fasilitasi dan mengawasi proses pelaksanaan tahapan pengisian kosongan perangkat desa. Membatalkan terhadap hasil pengisian kosongan perangkat desa apabila terbukti proses pelaksanaannya bertentangan dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Kalau kami melihat ada indikasi tidak benar, ada indikasi kecurangan dan sebagainya, kami berwenang untuk membatalkan semua tahapan. Kita mulai lagi dari pertama. Diomongi angel, diarahkan gablek, ngatur dewek, melaku dewek, akhirnya timbul kecurangan dan sebagainya, kami berwenang untuk membatalkan. Lanjut. Iki, panitia pengangkatan perangkat desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Keanggotaan panitia terdiri dari perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat. Perangkat desa, lembaga masyarakat desa, dan tokoh masyarakat. Ini ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Kalau keputusan kepala desa berarti nanti konsekuensinya juga lapor ke BPD. Pak Kadesnya nanti panitia lapor ke Kades, Kades lapor ke BPD. Berarti apa kesimpulannya? BPD tidak masuk di panitia. Kalau BPD masuk di panitia berarti jeruk makan jeruk, jeruk makan jeruk. Makanya nanti kalau Pak Kades selaku penanggung jawab makanya masuk FCO ya. Kemudian perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat. Mohon nanti kami berikan keleluasaan, silakan dibahas di rembuk siapa-siapa yang nanti jadi panitia. Cuman saya nitip di panitia niki ada seperti Pak Hansip Limas untuk pengamanan, ada untuk P3K kesehatan nggih, Bu Bidan juga masuk, kemudian untuk konsumsi biasa ngurusi Bu Ketua Tim Penggerak PKK Desa, terus Pak Sekdes jadi sekretarisnya. Niki saya minta Sekdes Alangambang dan sekdes yang lain untuk bisa jadi sekretaris karena ini berkaitan dengan administrasi dan sebagainya. Nitip niku tok, yang lain-lain monggo silakan. Ya, soalnya Pak Hansip Limas niku juga perannya penting. Rawuh Pak Dantone, rawuh nggih, pundi? Nah, niku masuk di panitiaan seksi keamanan. Nggih. Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa dengan memperhatikan kebutuhan atas beban kerja yang dilaksanakan. Niki formasinya ada 4, beda sama Binangun, Sidayu. Tadi ada 22 nih, Binangun, Sidayu ini alang-alang jumlahnya akeh ya mungkin agak mandang akeh sedikit dibanding dengan desa yang lain karena beban kerjanya juga kita menyesuaikan. Ya, karena ini 4 formasi, mbok nanti yang daftar udah kakek banget kan, kita perlu antisipasi panitianya terutama. Lanjut. Tugas panitia menetapkan RAB, melakukan penjaringan, memberikan pengumuman. Nah ini rencana Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya, Kamis saya targetkan pembentukan panitia selesai sampai dengan hari Kamis 5 desa. Kemudian karena hari Jumat itu waktunya pendek, kemungkinan nanti hari Kamis siang kami ingin mengumpulkan panitia inti. Ya, kemudian hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin kita rencana mengarahkan panitia untuk mengumumkan pada warga masyarakat, kita umumkan. Kemudian nanti setelah diumumkan ada pendaftaran terus. Ini tidak ada jeda ini sampai dengan target kami pertengahan bulan Juli sudah selesai. Ya, jadi sebelum bulan Agustus ya sudah ada pelantikan supaya tidak mengganggu pitulasan. Ya, pitulasan itu sibuk banget semuanya. Jadi kita sudah nggak fokus lagi. Jadi mohon dukungannya. Ini tidak ada jeda, terus maraton setiap hari berjalan terus sampai dengan nanti pelantikan pelaksanaannya. Mempersiapkan segala sesuatu
berkaitan dengan pelaksanaan ujian, membuat berita acara hasil ujian, melaporkan hasil pelaksanaan pengangkatan. Nah, jadi semuanya kegiatan tahapan termasuk hari ini pembentukan panitia juga nanti kita biasakan setiap pertemuan ada berita acara, daftar hadir, berita acara, ada foto, dokumentasi dan sebagainya. Tadi saya rasa kok ada yang megang, Mas Andri megang handphone ya, rekam. Berarti live streaming, live. Oh tak bisa. Hari ini bisa ditonton semua orang. Kan. Berarti ini siaran langsung lagi Bapak Ibu hari ini. Lanjut, matur nuwun. Rencana biaya pengangkatan perangkat desa ditetapkan dengan perdes sesuai dengan kemampuan desa, bersumber dari APBDes, digunakan untuk kegiatan panitia desa, panitia pengawas sampai dengan pelantikan perangkat desa. Panitia desa, kegiatan kepanitiaan, panitia pengawas, kegiatan monitoring panitia pengawasan, sampai dengan pelantikan perangkat desa. Jadi semuanya sumbernya dari APBDes. Tidak ada biaya pungutan untuk para peserta yang mau daftar. Jadi pelaksanaannya ini benar-benar gratis. Ya, tidak ada biaya berapapun, tidak ada. Tapi nek tuku materai surat lamaran yo tuku dewek. Nek arep tuku nggo bensin arep ngurus nang rumah sakit yo bensin pun njaluk panitia bensine yo enggak. Jadi hal seperti itu yang dipakai menggunakan biaya sendiri. Tapi di kegiatan ini dibebankan semuanya kepada APBDes. Kalau sudah ada klausel seperti ini, namun panitia juga berwenang untuk memutuskan. Nggak bayar berarti panitia juga berwenang kalau misalnya kegiatan, misalnya panitia anggarannya terbatas, tidak ada snack, tidak ada makan, juga panitia berwenang hal itu. Ya, tapi diinfokan besok ada pertemuan jam 9, mungkin sampai jam 1, jam 2, gawa snack derek-derek, gawa minum derek-derek, gawa makan derek-derek, panitia nggak salah. Ya, karena ini juga pelaksanaannya gratis. Ya, mau kalau ujian di tempat-tempat lain kok seperti itu, ya berangkat sendiri, bawa bekal sendiri dan sebagainya. Namun bekal-bekal itu ya pada saat sosialisasi, pembekalan, kemudian penelitian berkas. Ya. Tapi kalau ujian praktek, ujian tertulis, ya itu memang tidak boleh membawa apa-apa ke dalam ruangan. Tapi itu juga disediakan oleh panitia. Nah, paling disediakan air bening ya Pak Lurah ya. Ya, air gelas bening disediakan panitia. Masih steril, masih bersegel minumannya, bukan yang bungkusan plastik ya, bungkusan botol harus dibuka botol. Termasuk nanti ketika ujian tertulis juga begitu, ujian tertulis juga bolpennya juga disediakan panitia. Waktu itu bolpen itu nggak bisa lepas dari saya Pak, ini harus dipegang terus. Kenapa sih titipanen bayar kados niku? Nah, serang bener maning ya. Pokoknya itu bolpennya melaku dewek kalau di meja. Nah, jadi ini nanti kita berikan pembekalan ke para peserta. Ya, ini hal seperti ini unik tapi perlu kita antisipasi. Sudah saya terapkan sebelum-sebelumnya seperti ini. Karuan menang, gue bolpen dewek ya. Rodati. Padahal yang dasar bocah pinter ya. Lanjut, mati mas. Ya, melayani. Ya. Persyaratan diangkat menjadi perangkat desa. Ya, unsur ini nggak ada unsur sekretariat, nggak ada ya. Berarti pelaksana teknis ya. Ya. Kalau unsur sama pelaksana kewilayahan. Kalau pelaksana kewilayahan di Pak Kadus. Kalau pelaksana teknis nanti dari para kasih. Sama syaratnya nih. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia taat pada Pancasila, ini wajib prinsipnya. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat dibuktikan dengan ijazah. Paling rendah SMU, SMA, SMK boleh daftar. Tapi kalau SMP betul sakit. Sekarang ini sudah aturan dari pusat seperti ini. Kalau paling rendah pendidikan SMU, SMA, SMK berarti standar soalnya juga standar SMU, SMA, SMK. Bukan standarnya sarjana. Saya sudah sarjana Pak, berarti yo soalnya sarjana boten. Ya, kita sesuaikan dengan pendidikan paling rendah. Syarat paling rendah yaitu SMU. Ya. Berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun terhitung sejak tanggal
pendaftaran yang bersangkutan daftar itu umur berapa. Mungkin nanti peserta nanti bisa mengira-ngira saya usia berapa, tanggal berapa, bulan berapa. Ya, itu. Jadi nanti di pengumpulan berkas ya pada saat pendaftaran itu panitia harus selektif. Kita harus punya pedoman. Ini pendaftarannya dibuka tanggal sekian, berarti batas umurnya yang diterima itu tidak boleh tanggal sekian, tidak boleh batas ini dan sebagainya. Jadi ini untuk pegangan panitia, daripada sudah diberikan berkasnya sudah diterima, ternyata sudah diumumkan, nah, kok kemarin nggak diomongi dan sebagainya, padahal sudah tercantum di sini. Ini yang pada saat yang bersangkutan mendaftar harus kita ingatkan yang bersangkutan ketika syarat usia tidak memenuhi syarat misalnya, kita sudah ingatkan lebih awal. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit umum pemerintah daerah atau puskesmas tempat. Sehat jasmani dari rumah sakit umum pemerintah daerah. Kita masuk pemerintah daerah pundi niki? Nah, pemerintah daerah Kabupaten Cilacap. Berarti surat sehat jasmani dan rohani berasal dari rumah sakit umum pemerintah daerah Kabupaten Cilacap. Berarti dari RSUD Cilacap. Tidak boleh meriksa di Banyumas, di Kebumen, di mana tidak boleh. Ya, karena ini kan yang daftar ini kan boleh warga negara Indonesia, berarti seluruh Indonesia boleh. Mau Kalimantan, mau Sulawesi, mau daftar yang Ngalang ya boleh. Ya, lanjut. Mati terus ya, saya. Ya. Yang kembali tadi. Nah, ini sehat jasmani dan rohani. Kalau sehat jasmani sudah umum ya. Biasa cek tensi apa segala macam. Ya, sehat rohani ini yang perlu pemeriksaan khusus. Pemeriksaannya di RSUD Cilacap. Kalau sehat rohani itu bisa dites berkasnya banyak banget. Ya, soalnya itu bisa ratusan mengerjakan soal. Ini belum tentu sekali tes lulus, belum tentu. Bisa besoknya lagi suruh balik. Jangan lulus, coba besok kesini lagi, tes lagi, orang lulus. Tes mana orang lulus, berarti orang waras berarti ya. Betul lagi tes rohani ini untuk ngetes kewarasan nih. Ya, nanti akan diberikan surat keterangan sehat rohani. Ini yang tidak bisa dilakukan mendadak. Ya, nanti gampang lah kalau berkasnya belum lengkap, nanti kita datang paling satu hari rampung lah, ngesuk baik, akhirnya batas waktu 6 hari kerja, nggak terasa sudah selesai, terus akhirnya jadi masalah. Jadi nanti panitia dan panwas nanti wajib mengingatkan kepada seluruh peserta, ya, akan kekurang lengkapnya berkas-berkas itu. Ya. Tiap hari diingatkan, ini kurang fotokopinya, ini kurang foto, diingatkan terus. Jangan sampai menggampangkan persyaratan, akhirnya pada saat mepet waktunya, orang nyanda untuk melengkapi berkas, akhirnya ribut dan sebagainya. Jadi ini yang perlu kita antisipasi. Kelengkapan pendaftaran perangkat desa meliputi surat permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai 10.000. Dibuat oleh yang bersangkutan, bukan dibuat oleh laptop, bukan dibuat oleh komputer, artinya ditulis tangan sendiri. Ditulis tangan sendiri, tidak boleh dituliskan dengan materai 10.000. Ya, nanti ketika ada penelitian berkas, yang bersangkutan disuruh tulis ini Budi, ya, ini tulisannya pada sama yang surat lamarannya sama tidak. Ya, nanti ini untuk dicocokkan. Bukti-bukti tertulis yang tadi saya sampaikan, surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan, surat pernyataan memegang teguh, ini nanti kita bantu formatnya supaya ada keseragaman. Semuanya bermaterai, surat pernyataan, surat lamaran permohonan 10.000, kemudian pernyataan juga 10.000, surat pernyataan memegang teguh mengamal Pancasila juga 10.000. Materainya juga nanti panitia juga harus jeli. Soalnya materai ini kan kadang dilebonin yang dompet, mau pirang-pirang tahun yang gini, ditoknya malah ditempelin yang surat pernyataan. Kita juga harus jeli melihat materainya itu masih berlaku atau tidak, sudah lama atau baru. Ya, ini juga panitia juga harus hati-hati jeli. Jangan sampai gara-gara materai jadi masalah. Ya, lanjut.
kelengkapan pendaftaran perangkat desa, fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang dengan menunjukkan ijazah asli. Nah, berarti ijazah aslinya harus ditunjukkan, harus dibawa. Fotokopi legalisir tapi juga harus menunjukkan ijazah aslinya. Ijazah asli hanya untuk ditunjukkan mawon, bukan untuk panitia tapi ditunjukkan ke panitia. Oh iya, sudah sesuai, nanti ijazah aslinya dikembalikan ke yang bersangkutan. Dengan menunjukkan ijazah asli. Ini sangat rawan nih. Ijazah asli harus dibawa. Ijazah asli harus ditunjukkan. Tidak boleh tawar menawar. Ya. Surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli. Apabila ijazah aslinya rusak atau hilang dan sebagainya, biasanya itu akan dikeluarkan surat keterangan pengganti ijazah oleh pejabat yang berwenang. Itu bisa ditunjukkan nanti di sini surat keterangan. Ini juga mengeluarkan surat keterangan itu juga butuh proses, tidak sembarangan pejabat yang berwenang mengeluarkan itu. Harus dicek buku induknya yang bersangkutan benar-benar sekolah di sini apa tidak, surat keterangan kehilangan, surat keterangan rusak dan sebagainya, ini harus dilengkapi baru bisa membuat surat keterangan. Ini juga membawa tanggung jawab yang cukup berat nih, ketika membuat surat keterangan pengganti ijazah. Fotokopi akte kelahiran, surat kenal lahir, fotokopi KTP, fotokopi KK, yang masih berlaku dilegalisir pejabat berwenang. Namun kalau nanti sesuai dengan regulasi KK-nya yang pakai barcode itu tidak perlu dilegalisir, berarti cukup ditunjukkan, tidak perlu dilegalisir. Surat keterangan jasmani dan rohani yang tadi saya sampaikan sudah, surat keterangan bebas miras dan narkoba, SKCK. Nanti SKCK nanti kita koordinasi dengan pihak kepolisian, apakah SKCK bisa di Polsek ataukah harus ke Polres. Ya, kita menyesuaikan saja. Dan harus ada keterangannya untuk mendaftar calon perangkat desa di Desa Alangamba. Ya, jadi bukan dalam rangka untuk mencari pekerjaan, untuk yang lain-lain nanti itu SKCK yang kemarin dipakai lagi dan sebagainya. Nah, makanya harus ada keterangannya SKCK ini untuk apa. Ya, biasanya di Polsek, di Polres ditanya untuk apa. Diberikan catatan ini seperti ini Pak. Kita seragamkan nanti peserta yang lain. Daftar riwayat hidup, pas foto hitam putih terbaru, ini juga harus yang baru, bukan foto sudah berapa tahun yang lalu tempelin yang ini kok beda wajahnya gitu kan. Nah, maka ini yang terbaru. Lanjut. Niki yang pegawai negeri sipil, kok ada yang mendaftar harus ada izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. Nah, ini ada khusus ini ya, untuk yang bagi PNS ya. Kemudian perangkat desa lain yang akan mendaftarkan diri sebagai perangkat desa pada pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis wajib cuti terhitung sejak yang bersangkutan mendaftarkan diri sebagai bakal calon perangkat desa. Ada perangkat yang mendaftar? Mbok ana PNS, mbok ana kan harus izin. Mbok ana Pak Lurah kita kan nggak tahu, belum buka pendaftaran. Alangamba nggak ada, mungkin dari mana yang mau daftar ke sini. Mbok perangkat desa ya harus wajib cuti ya, terhitung mendaftarkan diri sebagai bakal calon perangkat desa. Lanjut. Ya, niki tahapannya niki ada penjaringan, ada penyaringan, ada penetapan, ada pelantikan. Penjaringan itu pengumuman pendaftaran itu ibarat jaring itu gede banget dilempar, nah itu ke jaring berapa. Penyaringan ya kita saring lagi seperti itu. Pertahapan, kemudian penetapan sampai dengan pelantikan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ya target kami mudah-mudahan jangan sampai akhir Juli ya Pak Lurah ya, sampai akhir Juli sudah selesai. Nanti Desa Alangamba sudah ada 4 perangkat ini ya sebelum bulan Agustus. Ya. Lanjut. Penjaringan, pengumuman, kegiatan, waktu sesuaikan nanti hari Kamis nanti panitia inti, paling ketua, sekretaris kita kumpulkan dan juga bendahara. Kita kumpulkan membahas ini. Karena ini harus disinkronkan dengan desa yang lain. Ya, karena tidak hanya
Desa Alangambat tapi juga 4 desa yang lain. Pendaftaran bakal calon 15 hari atau jam kerja. Ya, jadi mulai dari pendaftaran sampai dengan melengkapi berkas nanti tidak boleh melebihi ini. Ini aturannya seperti itu. Hari kerja berarti melewati hari Sabtu dan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya. Penelitian berkas persyaratan, ditunjuk fasilitasi dari Panwas, kelengkapan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Melengkapi berkas, nanti kan ada penelitian berkas tahap 1, kemudian ada penelitian berkas tahap 2. Penelitian berkas tahap 1 biasanya masih banyak berkas-berkas yang masih kurang. Diberi waktu 6 hari kerja untuk melengkapi berkas. Itu yang nanti penelitian berkas tahap 2. Penelitian berkas tahap 2 itu setelah deadline penutupan waktu melengkapi berkas. Baru besoknya atau 2 hari berikutnya baru penelitian berkas. Deadline waktu juga harus dipatuhi oleh semua peserta. Ya, misalnya terakhir hari Rabu juga panitia harus mencantumkan hari Rabu itu jam berapa. Ya, soalnya hari Rabu tanggal 10, tanggal 15 misalnya, hari Rabu kan bisa sampai jam 12 malam, itu kan masih hari Rabu. Ya, setelah jam 12 malam baru sudah ganti hari. Jadi kalau ada peserta yang datang bengi-bengi nang balai desa kok ora ana panitiane ya, nah, berarti gue panitia nanti dikomplain, diprotes ya, karena tidak ada ketentuan di situ tercantum sampai jam berapa. Ya, tapi nanti panitia harus mencantumkan jam penutupan melengkapi berkas yang tahap kedua, misalnya jam 15.30 misalnya, tercantum nanti di situ. Ya, dan ini harus kita ingatkan terus. Penelitian berkas persyaratan ulang bagi balon yang pada waktu penelitian berkas pertama belum lengkap dari panitia ditunjuk. Nah, ini yang tadi sudah saya sampaikan, nanti ada panitia dan juga diawasi oleh Panwas. Lanjut. Hasil dari penelitian berkas disampaikan kepada yang bersangkutan dan diumumkan kepada masyarakat. Nanti ketika meneliti berkas yang bersangkutan juga harus ada di tempat situ. Ini berkasmu ini, jadi kurangnya apa, salahnya di mana, yang bersangkutan tahu. Jadi tidak panitia meriksa sendiri, yang bersangkutan nungguin nang kono ora ngerti salahnya apa, ya, kurangnya apa. Tapi kalau di depan yang bersangkutan langsung bisa tahu, iya kurang ini dan sebagainya. Harus di depan yang bersangkutan. Balon yang persyaratannya lengkap ditetapkan menjadi calon perangkat desa dan berhak mengikuti proses selanjutnya. Waktu mendaftar masih bakal calon. Ketika sudah melengkapi berkasnya syaratnya lengkap menjadi calon perangkat desa. Itu nanti ada berita acara, ada tahapannya. Jumlah calon perangkat desa yang ditetapkan paling sedikit 2 orang. Kita 2 orang nopo Pak Lurah lebih ya. Sing daftar. Kadus 1 kita daftar kata nggih. Kadus 2 kita sing daftar kata enggak hanya 2 kan nggih? Iya, nek 2 ini rawan ini. Napa? Ya, ini kenapa ada klausal ya, paling sedikit 2. Ini dulu pernah ada kejadian tapi bukan di Kecamatan Binangun. Ya, jadi ini kalau ada 2 seperti ini yang bersangkutan itu kan saya tahu ya, yang bersangkutan tahu kemampuan dari lawannya, kemampuan dari rivalnya itu tahu. Ya, jadi aku nek tarung karo si A ini mesti kalah saya. Akhirnya dia mundur dari calon perangkat desa supaya apa? Supaya gagal semuanya. Ya, jadi gitu, itu strategi. Akhirnya muncul ada klausal seperti ini, paling sedikit 2. Ya, paling sedikit 2. Dan ini paling sedikit 2 ini setelah ditetapkan sebagai calon. Tapi kalau pada saat pendaftaran kok masih satu tambah lagi waktu pendaftarannya. Ya. Jadi kalau sudah ditetapkan sebagai calon nanti dianggap yang bersangkutan itu dianggap tetap maju, meskipun nanti pas ujian praktek mundur, ujian tulis kurang mangkat dan sebagainya, untung dan sebagainya, tetap dianggap maju dengan nilai 0. Ya, itu dianggap maju. Nanti kita jelaskan ke para peserta nanti. Lanjut. Balon yang ditetapkan menjadi calon perangkat desa tidak diperbolehkan mengundurkan diri. Nah, tidak boleh mengundurkan diri, berarti dianggap tetap maju. Meskipun orang mangkat, orang aku surat gelem kok tetap dipaksa. Ya sudah, nggak bisa hadir. Ya, karena mengundurkan diri nggak mau hadir, ya sudah tetap dianggap maju. Ya.
Jumlah calon perangkat desa yang mengikuti ujian penyaringan paling sedikit 2 orang. Apabila terdapat calon yang mengikuti, maka yang bersangkutan tetap dianggap mengikuti tahapan penyaringan, tetap dianggap maju. Apabila terdapat calon yang meninggal dunia setelah yang bersangkutan tetapkan menjadi calon perangkat desa sehingga mengakibatkan calon hanya 1 orang, maka tahapan penyaringan tetap dilanjutkan. Tetap dilanjutkan. Lanjut. Nah, niki yang nanti akan diujikan. Niki yang titik rawannya niku selain pemberkasan, ini juga menjadi titik rawan. Ya, jadi setelah melalui tahapan-tahapan penelitian, berkas dan sebagainya, tahap berikutnya adalah ujian tertulis, penilaian prestasi dan ujian praktek. Ya. Tapi kalau sudah masuk ke sini, seperti tadi yang saya sampaikan, apabila ada yang mundur, berkas-berkasnya ketika yang bersangkutan mundur, itu kalau sudah ditetapkan sebagai calon adalah menjadi milik panitia. Berkasnya tidak boleh diambil. Ya, tapi kalau masih mendaftar belum ditetapkan sebagai calon, masih bakal calon, itu berkasnya boleh diambil yang bersangkutan. Ini untuk apa? Jaga nih. Ya, jaga ini ada pihak-pihak yang mungkin mempermasalahkan berkasnya itu. Kita ada dokumennya. Ya, contohnya juga sangat banyak yang perlu kita antisipasi bersama. Materi ujian tertulis adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa dan peraturan pelaksanaannya, serta yang telah diubah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang desa. Jadi ini sudah dirubah, tapi juga ada peraturan pelaksanaannya. Nanti yang bersangkutan harus banyak belajar tentang aturan, tentang undang-undang yang mengatur tentang desa. Ya, Pancasila wis umum, Undang-Undang Dasar umum, bahasa Indonesia juga umum, tapi ya kadang nek soalnya diputar juga mumet ya. Bahasa Indonesia, kemudian pengetahuan umum teknis pemerintahan. Pengetahuan teknis pemerintahan ya harus tahu negara, harus tahu provinsi, harus tahu kabupaten, harus ngerti desane, harus ngerti kecamatane. Nah, ini pengetahuan teknis pemerintahan. Soal ujian penyaringan dalam perangkat desa disusun oleh panitia pengangkatan perangkat desa. Lanjut. Nah, prestasi kejuaraan. Nah, ini juara bulu tangkis, juara 1 tingkat pusat yang diselenggarakan oleh pusat, dibuktikan sertifikat, bobot nilainya 1. Juara perorangan, bukan juara beregu, ya seperti futsal, main bola, ya sama malah ya, voli, nah itu nggak bisa, harus juara perorangan, harus juara 1, nggak boleh juara 2, juara 3, juara harapan nggak boleh. Ya, kejuaraan apa mawon, yang penting juara 1 tingkat pusat, bobot nilainya 3. Ya, kemudian pernah juara 1 tingkat provinsi, diselenggarakan oleh pemerintah provinsi. Berarti ada peran pemerintah juga di situ. Bekerja sama, panitia bekerja sama dengan pemerintah provinsi, sama dengan yang pusat juga bekerja sama dengan pemerintah pusat. Dibuktikan dengan sertifikat atau piagam, bobot nilainya 2. Tingkat provinsi juara 1 luar biasa, ya luar biasa, tapi bobot nilainya meluru. Tapi ini memang aturannya sudah seperti ini, dari atas sudah seperti ini, kita menyesuaikan. Katanya kok orang imbang temen ya. Pernah menjadi juara 1 perorangan tingkat kabupaten, diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten, dibuktikan dengan sertifikat atau piagam, bobot nilainya 1. Tingkat juara 1 tingkat kabupaten Cilacap, bobot nilainya 1. Juara 2, 3 nggak dapat nilai di kegiatan ini. Lanjut. Nah, ini untuk yang ujian praktek, ini ada Microsoft Word dan Microsoft Excel. Nanti nilai maksimal Microsoft Word 15, Excel ini maksimal juga 15. Hari gini nek ora iso komputer ya kebangetan. Dan ini sangat penting nanti ketika sudah bekerja menjadi perangkat desa, harus benar-benar bisa komputer dan bisa aplikasi-aplikasi yang lain. Lanjut. Nah, ini penilaian prestasi pendidikan, yaitu berijazah SMA atau sederajat, bobot nilainya 1. Kalau ijazah SMA nilainya 1. Kalau diploma 1 bobot nilainya 2. Ditambah poinnya 1. Kalau diploma 2 bobot nilainya 3. Diploma 3 bobot nilainya 4. Diploma 4 atau sarjana S1 bobot nilainya 5. Pasca sarjana atau S2 bobot nilainya 6.
Jadi ini akan ditambahkan di penilaian prestasi nanti. Nanti akan ada dijumlah dengan pendidikan, dengan yang lain-lain. Lanjut. Ya. Soal ujian tertulis adalah pilihan ganda dengan jumlah soal sebanyak 100 soal dengan nilai maksimal 100. Kalau betul KB nilainya 100. Ya. Tapi nggak mungkin kayaknya. Ya, 100. Nanti kita bantu menyiapkan soal. Yang bocah pinter-pinter berarti soalnya kudu sing angel-angel. Ya, kudu sing angel-angel. Tapi nek angel-angel ya pada baik. Ora bisa kabeh, bisa kabeh ya. Nah, berarti selisihnya paling ya enggak jauh lah. Tidak harus per mata pelajaran 20 soal. Jadi ada 5 materi ya. Itu kan kalau dibagi 5 materi soal berarti kan 20, tapi ini tidak terpaku di jumlah soalnya. Ya mungkin Pancasila 30, bahasa Indonesia hanya 10 misalnya, itu menjadi kewenangan dari panitia. Dalam menyusun soal, panitia pengarapan desa dapat meminta bantuan kepada panitia pengawas berupa materi dalam bentuk buku, literatur, data dukung, regulasi lain yang diperlukan. Untuk lebih amannya, memang minta bantuan ke panitia pengawas. Bagaimanapun juga panitia daripada beban ora iso turu, diuber-uber, golek bahan, nyusun soal dan sebagainya, nanti malah jadi pikiran ya. Karena ya kita antisipasi hal yang tidak kita inginkan, yang sudah minta bantuan panitia pengawas untuk bisa menyiapkan baik bahan-bahannya maupun nanti pada saat pelaksanaan panitia pengawas juga akan selalu mendampingi. Pihak di luar panitia pengangkatan prakerja dan panitia pengawas tidak diperkenankan terlibat dalam penyusunan soal ujian tertulis. Jadi semua yang terlibat, yang di depan tadi saya sampaikan adalah yang terlibat adalah panitia dan juga panitia pengawas yang sudah ada SK-nya itu. Di luar itu tidak boleh. Ya, di luar itu tidak boleh. Sampai tukang ketik pun juga tidak boleh dari luar. Tukang ketik pun juga dari Panwas dan juga dari panitia. Ya. Koreksi ujian tertulis penyaringan perangkat desa dilaksanakan oleh panitia pengangkatan perangkat desa dan disaksikan oleh panitia pengawas serta hasilnya diumumkan hari itu juga. Menentukan tim perumusnya hari itu, menyusun soalnya hari itu, ujiannya hari itu, hasilnya juga langsung dikoreksi hari itu. Ya, tidak boleh beda hari. Beda hari sangat rawan kalau beda hari. Ya, jangan-jangan ini itu dan sebagainya. Fotokopi yang jaban jadi masalah. Ya, metu go fotokopi neng perapatan Binangun cegat neng dalan rame, waduh geger. Koreksi ujian tadi sudah ya, hari itu juga ya. Lanjut. Ya, 2 orang calon perangkat desa ini penetapannya tetap 2 orang, ranking 1 dan ranking 2 yang ditetapkan yang diusulkan. Atau ini klausalnya begini seperti ini. Kemudian nanti camat memberikan rekomendasi. Namun sekarang untuk teknisnya dari panitia dari desa nanti ke bupati akan turun rekomendasi, dan rekomendasi itu yang digunakan camat untuk melakukan rekomendasi. Jadi lebih muter lagi sekarang, melibatkan bupati juga. Lanjut. Kepala desa membuat usulan kepada bupati. Tadi saya sampaikan. Kepala desa membuat surat usulan kepada bupati atas rekomendasi yang diberikan oleh camat. Bupati memberikan persetujuan atau penolakan. Dalam hal bupati memberikan persetujuan, kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa. Dalam hal bupati memberikan penolakan, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa. Nek bupati menolak, ya dimulai lagi. Nah, tentunya ini menolak ini kan karena apa? Ada laporan, ada dasar-dasar yang kuat sehingga bupati memberikan penolakan. Ini ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi ya, karena kami akan mendampingi panitia pengawas dan lancar lah. Lanjut. Ya, ini pelantikannya. Nanti ini berkasnya nggak hanya sampai di sini, tapi juga banyak banget berkas-berkasnya, diambil sumpahnya. Ya, termasuk panitia dan panitia pengawas nanti juga kita ambil sumpah, apalagi yang bersangkutan. Sumpah itu medeni, disaksikan oleh semua yang hadir, saksikan oleh yang terlihat dan tidak terlihat. Ya, ini ikut menyaksikan semua. Oke. Jadi itu kaitan dengan sosialisasi hari ini. Sudah selesai, Mas? Ya, sudah selesai hari ini, dan nanti monggo silakan dibentuk kepanitiaan. Sekali lagi tidak usah khawatir panitia yang nanti dibentuk, karena kami berusaha untuk selalu mendampingi. Yang penting panitia ini manut diarahkan oleh Panwasnya nanti seperti apa, ya, supaya untuk mencegah hal yang tidak kita
inginkan. Banyak celah, internet dia bisa bocor. Kalau internet di kantor tidak dimatikan, ngetik where keluar juga bisa. Soal dikasih titik-titik, dikasih tanda-tanda juga bisa. Itu pokoknya goletana ono titik neng buri, titiknya loro lho kuwi jawabane ya. Atau mungkin menghafalkan polanya A, E, D terus juga terus ya nilainya api. Tapi nek zaman sekarang sampai nilainya jomplang dhuwur banget itu mesti gawe geger. Ya, jadi ini sudah kita antisipasi semuanya. Ya, semoga sih tidak sampai terjadi. Banyak celah yang memang bisa dilakukan. Mudah-mudahan sih tidak. Kadang-kadang ke kamar mandi, ya, ke kamar mandi toilet. Pak Hansip harus ngantuk-ngantuk, coba ya. Pak Hansip kan pada sepuh-sepuh ngantuk-ngantuk nggak bisa ngawasi. Lintingan cilik kunci jawaban tiba nempot. Nah, ono sing ngambil kunci jawaban bisa. Tidak harus nilai tinggi. Modus-modus seperti itu mencuri poin saja. 5 poin mawon. Itu sudah bisa unggul nilainya. Ya. Mencuri poin 5 poin atau 10 poin misalnya, nggak sampai 10 lah, itu sudah unggul nilainya. Ya, lebih tinggi dari yang lain. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Makanya ujian praktek, kemudian ujian tertulis, benar-benar kita waspadai. Semuanya bisa berubah. Namun sekali lagi yang terutama yang ijazah SMA atau SMK tidak usah berkecil hati ketika nanti saingannya banyak yang S1, banyak yang diploma, belum tentu. Ya, semua itu nanti bersaing. Yang boksnya sarjana harus kelalek karena standarnya tadi saya sampaikan standarnya itu ya standar SMA, SMK, bukan standar soalnya itu standar S1 bukan, tapi standar dari SMA, SMK. Ya. Nanti akan saya paparkan lebih detail lagi ketika di depan para calon. Lebih detail lagi ini untuk kita semua supaya Bapak Ibu seperti ini teknisnya, antisipasinya bagaimana, nanti pelaksanaannya bagaimana supaya dengan bisa termasuk kepanitiaan dan sebagainya. Ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Ibu sekalian. Apabila ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya pembentukan panitia yang akan dipandu oleh Bapak Kepala Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kedua kali Bapak Ibu karena sepakat Bapak Ibu bahwa untuk membentuk kepanitiaan adalah tugas Kepala Desa. Kami juga sudah mempunyai gambaran Bapak Ibu, gambaran, tapi monggo nanti kita sepakati ataupun kita ada masukan dari panjenengan, kami siap. Kan tadi Pak Samad motonya luar biasa Kasih kemutan motonya apa Bapak Ibu? Bersih tanpa titipan. Jadi panitiane sapa bae angel kena titipane waktu aku dan buru. Ora katang nyamar apa bisa nyenggol ora Pak. Jadi Bapak Ibu mohon ini sudah ada draft saya susun nanti kok. Tadi disampaikan Pak Camat, desa lihat paling mengloro kadang ana sing telu alamba terbanyak. Mungkin panitia kita bisa lebih banyak lagi Saya sampaikan untuk kepanitiaan nanti mungkin disepakati ataupun ada usulan masukan silakan dari yang pertama saya sebagai penanggung jawab otomatis penanggung jawab. Kemudian dari calon-calonnya ada Mas Nuridwan, Pak Harno Prasetyo, Pak Rudianto, Bu Ika Wahyuni, Pak Aminarto, Bu Sumirah, Bu Nur Hayati, Sugito, Rudianto, Agus Andriadi, Yulastri, Jainal Abidin, Satimin, Eko Subagio, Pak Suarso,
Sudar Ashari dan Dirjo Utomo. Ini kurang lebih ada 19 orang Pak Camat. Jadi karena memang formasi semakin banyak, jadi kita perbanyak. Dan untuk susunannya, perlu saya sampaikan Bapak Ibu, monggo, tapi ini Pak Carik mohon ditulis untuk susunan sementaranya. Untuk saya sendiri sebagai penanggung jawab, kemudian Mas Nuridwan sebagai ketua, ya, Mas Nuridwan, nanti saya bacakan dulu Pak. Kemudian Pak Harno Prasetyo sebagai wakil ketua, Pak Rudianto ini melekat, jabatan melekat sebagai sekretaris 1. Kemudian Mas Agus Andriadi sebagai sekretaris 2, Ibu Yulastri ini bendahara desa sebagai bendahara. Ini yang lain ada Pak Eko Subagio, Bapak Suarso, Ibu Eka Handayani, Zainal Abidin, terus Pak Sudar Ashari, Ibu Ika Wahyuni, Pak Aminarto, Ibu Sumirah, Pak Dirjo Utomo, terus Pak Sugito, Pak Satimin sudah ketemu Mas. Berarti nanti coba diulang Mas. Coba diulang. 19 sudah berapa ya? Pak Saryono baru masuk Pak Saryono. Bu Nur Hayati sudah masuk Mas. Bu Nur Hayati. Iya, Bu Nur Hayati. Tapi ini draft monggo kita tawarkan kepada yang pertama juga Bapak Ibu. Ini apa kira-kira ada perubahan mboten monggo ini kita juga bukan dasar pribadi Bapak Ibu, dengan BPD kita berkoordinasi, dengan perwakilan perangkat juga kita berkoordinasi, dan dengan apa istilahnya yang lain kita juga sudah berkoordinasi. Monggo ada masukan ataupun ada perubahan nanti setelah itu kita tetapkan dan kita tanya sanggup apa enggak orangnya ketika sudah. Ini monggo dari Bapak Ibu mungkin ada masukan ada masukan atau ada saran. Dari yang pertama ini Mas Nuridwan ini sebagai ketua, monggo ada tanggapan ataupun cocok ataupun enggak yang Mas Nuridwan siap siap ya, berdiri sampun Kemudian Pak Harno Prasetyo cocok coba berdiri Pak Harno kumisan Deni. Tapi ampun niku Bapak. Napa? Geser. Ya monggo siapa kira-kira? Geser. Wakil ketua jarang diantara tulisan itu monggo. Sugito Pak. Cinten? Oh Sugito, Kang Lor ya, Kang itu kira Kang Lor. Pak Sugito monggo, Pak Sugito mana? Berdiri. Sanggup Pak Sugito mboten? Siap mboten Pak Sugito? Siap Pak. Oh,
Cocok mboten iki? Oh iya. Langsung tulis Pak Carik. Main cepet. Berarti Pak Karno tentang anggota nggih. 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 Terus nanti Pak Rodianto niku otomatis nggih Pak Agus Andriadi, Yulastri jelas terus Mas niku Mas. Sampai ke Yulastri Mas. Iya, niku. Iya. Terus yang lain anggota niki nggih anggota juga perangkat masuk di dalamnya anggota. Kemudian Pak Eko Subagio nggih, Pak Suarso, Bu Eka Handayani. Nun sewu. Nek Pak Eko Subagio jelas. Siap ya, Pak? Jelas siap. Ya, perangkat ini siap kabeh lah. Perangkat. Terus Bu Eka hadir mboten nggih? Bu Eka. Bu Eka ada. Iya, oh gak ada asma nggih. Ada masukan berarti nggih. Monggo. Iya, Mbak, tekan jam 2 jam. Tapi saya mohon izin Pak Camat tak bisa aja kewengen nggih, Pak. Malah sing gak sing tes semaksimal mungkin bisa kan misalnya aja kewengen, Pak. Nggih. Oke, siap. Kita simpen sinten nggih, perwakilan Ibu di lain di samping Bu Sumirah nggih. Sinten monggo. Dari perempuan. Hah? Buka sirah berarti di selapak. Siap ora? Sing penting ana wonge Bu ono belantik sing gawe sih. Oh, enggak ada hadir. Ya. Oh, BPD nggak boleh, Sing mandan nom, BPD orang boleh, BPD orang boleh. Sinten? Hah? Sinten? Oh iya, Bu Badriah ya, Bu Badriah. Hah? Bu Badriah. Siap betul. Siap. Nggih. Apa sih? Hah? Oh ya Bu Lastri, masukan dari Pak Camat, saya kon sing mandan nom, sing pemeriksaan berkas. Apa? Bu siapa? Bu Aminah. Buat loro. Gimana? Oh, Bu kepala sekolah SD 01. Turun. Hah? Di situ. Di situ. Oh, bukan warga sini, ke? Oh, si warga sini, ke? Iya, warga sini. Oh, Bu Carik. Bu Carik kan Pak Carik bisa berang. Boleh. Terus, Bu Aminah. Bu Carik kok Bu Aminah? Bu Carik, yes, Bu Carik. Bu Carik berdiri. Siap, Matan? Oke, anggota. Oke, ya. Apa saya tarik 2, Bu? Aja. Anu, tulis Mas Bon. Oke. Terus tadi Zainal Abidin otomatis ini dari Danton. Pak Zainal siap nggih? Dari ini dari Danton juga dari Hansip 2 Pak Camat, ada kita ambil 2 nih.
Kemudian Pak Sudar Azhari dari perangkat, Pak Sudar, negara perangkat siap kabeh lah perangkat. Nggih. Dan Kusum Merah juga pun Pak Dirjo Tomo nggih. Nggih. Bu Ika Wahyuni yang siap Mas buat ke Kang Bu. Bu Ika siap nggih Bu? Iya, tenaga kesehatan. Berdiri Bu. Nah, ini datang lagi Bu Bidang. Nggih. Kemudian Pak Dirjo Tomo yang terakhir yang Pak Aminarto nggih. Pak Aminarto siap Pak Aminarto? Oh, siap nggih. Siap. Terus Pak Dirjo Tomo yang belum saya sampaikan. Kusum Merah siap. Aran Pak Camat lagi dari semua ibu-ibu desa ada terlibat di dalam konsumsi ini. Berarti Pak Dirjo Utomo. Pak Dirjo Utomo siap Pak Dirjo berdiri. Ya, Hansip siap kuat. Pak Dirjo Utomo, Pak Harno tadi sudah siap, ini kan jadi anggota Bajar. Oke, kemudian Pak Satimin ya, siap juga wis. Pak Sarno, Ibu Nur Hayati. Ibu Nur Hayati nggih. Bu Guru, puniki Bu, berdiri Bu. Pak Camat. Nggih. Nggih. Coba ada masukan nggih Bapak Ibu mboten nggih. Niki pun kon ganjil Pak Camat nggih. Dadi niki pun 19. Ada masukan mboten Bapak Ibu monggo. Nek ada masukan. Mboten, mboten cadangan. Nggih. Pas 19. Kita ada masukan ataupun apa nggih monggo karena niki memang dituntut untuk apa ya kesehatannya fit lah nggih karena bongko posisi jam tengah wengi nggih dan diusahakan memang pengalaman bala. Kalau yang lain ibu kepala soalnya saya yakin pinter untuk siap. Niki aduh mboten tengah lagi membebani nggih. Monggo kepilih nang daurip nggih. Monggo Bapak Ibu, kita ada masukan mboten menawi pun mboten niki nggih. Itu dari susunan yang telah tersedia itu ada anggota keluarganya yang nyalon apa enggak? Ora apa-apa. Engko penting kan anu gue boleh Pak Camat. Kalau seperti itu diupayakan yang tidak untuk menepis anggapan. Oh, iya, monggo. Tapi tawarkan ada yang mau maju enggak? dari kepanitiaan itu kira-kira apa ada yang ada keluarga yang apa anaknya yang mau nggak daftar mboten kira-kira. Pak Cari kayaknya orang ya Mas. Anten tapi Pak Cari wajib nggih. Nggih. Ada enggak yang mungkin anaknya mau daftar? Daripada iya dianggap sebagai orang. Maaf Pak, ya maksud saya itu untuk menghindari Pak, menghindari prasangka yang tidak kita inginkan. Hanya itu saja. Tapi saya yakin Pak Camat gitu ngomong orang kan disenggol Luis. Betul Pak, saya tahu. Ya monggo. Tetapi apa masyarakat kita itu juga harus dihargai Pak. Iya. Oke. Berarti ada mboten genten nggih sing nyalon sing dari kesekian banyak panitia. Coba dari yang pertama nyong orang anak Pak Nuridwan juga kayaknya sedulur orangnya Pak Nur. Satu. Ya. Pak Nuridwan ada saudara. Kalau saudara anak. Oh anak saudara orang. Saudara jauh apa? Saudara dekat ya jangan. Saudara yang jauh. Hah? Ya mungkin sekarang sudah tahu dari sekarang. Kayaknya betul-betul nggih. Satu-satu. Dari Pak Sugito jawab Sugito. Dulur ana ora Pak Gito? Dulur ada ora? Nggih. Kan Ridwan nggih. Dari keluarga saya mungkin dari keluarga mertua. Keluarga mertua. Untuk keluarga ya keluarga kabeh. Hah? Ora apa-apa Mas, Pak Camat keluarga mertua ora apa-apa. Anak kecil sih. Iya. Ora apa-apa iya. Keluarga mantan atau mertua ya ora. Berarti mboten Pak Ridwan Pak Sugito. Pak Sudi iya. Iya. Mboten nggih. Iya. Mboten lah niki Pak Dayat karena anak.
Oke, siap. Orang anak Pak Dayan. Keluarga deket lah. Kegiatan Bisa, langka. bisa jangan keluarga deket. Tidak sampai bentukan koperasi. Iya. Iya. Satu-satu coba. Tadi sudah Pak. Sudah. Sudah ajar. Masa benar dari adik. Betul. Adine ya orang nyalon, pacarnya ya wis bojo itu bojo Pak. Bekas pacar tuh ya nek. Paksare oh paksare. Ya kayaknya enggak ada ya Mas. Tapi itu melekat Pak sekdes gitu Pak. Bahasanya ini. Sekretaris desa kan bahasanya kan untuk menangani ini sih. Enggak ada juga, enggak ada. Ada ya Mas? Saya Pak, Oke, Pak Zainal. barangkali ini ya, saya kan punya anak, Ya. tapi kalau niatan dadak nyungkut dari panitia. Sekarang belum ya? Belum ada tanda-tanda sekarang? Masih Belum ada Pak. belum masuk dulu. Nanti, ya Pak Nun Sewu, nanti ketika penentuan tim perumus, nah ini mang kita jaring lagi panitianya mangke. Kita jaring, kita sampaikan di depan para peserta. Ada yang keberatan nggak ini yang jadi tim perumus? Kalau keberatan Pak itu ini gitu. Pakai akhirnya nggak jadi tim perumus kita ganti. Paling nanti yang jadi tim perumus niku satu desa loh ya. Niku kemungkinan satu panitia, satu orang. Karena ini ada 5 desa, Alangamba, ya, Binangun dan yang lain 5 desa, 5 materi yang diujikan, berarti masing-masing desa hanya 1 orang makanya yang kita jaring. Itu pun kita selektif betul-betul, hari itu juga kita selektif di depannya para peserta. Kalau peserta keberatan coret kita ganti cari orang. Gitu. Jadi nanti menentukan tim perumus nanti ada pernyataannya peserta itu legowo kok enggak ini jadi 5 orang ini 5 desa 5 orang ini jadi tim perumus. Kalau keberatan ganti Pak, ganti. Dari nanti pesertanya kemerusuhan yang buri kita ganti. Jadi nanti ya kita terbuka lah proses. Kemudian nanti nyusun soalnya juga kita nggak tahu yang bersangkutan nyusun soal apa. Kita undi lagi. Jadi kita laksanakan semua di depan para peserta. Ngaten nggih Pak nggih. Ini sekarang mboten napa-napa masuk kok hansip anu kabeh dulu kabeh kok sing tugas pengamanan ora ono kan. Nggih monggo. Nanti Bapak Ibu dari penjelasan Pak Camat juga nanti ketika sudah sampai di penjaringan ataupun tes, ketika nanti mungkin ada berbau saudara ataupun apa nanti juga saya yakin coret ya, peserta ataupun Pak Camat. Berarti hansipnya aman. Aman. Bukan jadi tim perumus nanti. Bapak Ibu nih, boleh saya bacakan satu kali lagi nih untuk rencana susunan panitia ataupun susunan panitia pengisian perangkat Desa Lahambal Kecamatan Binangun untuk tahun ini 2025 yang nomor 1 saya Tohirin sebagai penanggung jawab, kemudian Mas Nuridwan sebagai ketua, Mas Sugito sebagai wakil ketua, Pak Rudianto sebagai sekretaris 1, Agus Andriadi sebagai sekretaris 2, Ibu Yulastri sebagai bendahara, Eko Subagio sebagai anggota, Ibu Bapak Suarso sebagai anggota, Ibu Wiji Lestari sebagai anggota, Bapak Jainal Abidin anggota, Pak Sudar Ashari anggota, Ibu Ika Wahyuni anggota, Bapak Aminarto anggota, Ibu Sumirah anggota, Dirjo Utomo anggota, Harno Prasetyo anggota, Bapak Satimin anggota, Pak Saryon anggota, dan Ibu Nurhayati anggota. Kinten-kinten mun sami setuju mboten Bapak Ibu nggih? Setuju nggih? Iya. Saya yakin juga saya percaya bahwa orang-orang yang ditunjuk ini tidak mungkin akan bermain ora bisa nggih, ora bakalan bisa. Ora bakalan bisa niki mun enten Pak Camat ora bakalan bisa. Mila saya yakin dan percaya niki Ibu ini sekali lagi saya tanya untuk sebagai keanggotaan atau kepanitiaan Bapak Ibu sudah siap nggih? Siap. Mungkin itu nggih Pak yang perlu saya sampaikan dan waktu kami kembalikan ke pembaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu, demikian rencana pembentukan panitia sudah kita dengarkan bersama dan sudah tercantum tadi, dan alhamdulillah telah disepakati oleh Bapak Ibu semuanya. Untuk acara selanjutnya adalah pengambilan sumpah janji panitia pengawas dan panitia pengangkatan perangkat desa Alangamba, jabatan kasih kesejahteraan, kasih pelayanan Kadus 1 dan Kadus 2 Desa Alangamba kepada panitia pengawas Kecamatan Binangun dan panitia pengangkatan perangkat desa Alangamba dimohon menempatkan diri dan kepada petugas untuk mempersiapkan. Menurut agama apa? Islam. Kemudian nanti ada ikuti kata-kata saya. Nanti ada pertanyaan bahwa saya diikuti semua, bahwa saya akan memenuhi kewajiban dengan suara lantang dan mohon ketenangan semuanya, perhatian semuanya supaya hikmat karena ini acaranya sangat-sangat sakral. Jadi tolong untuk bisa dipahami semua. Siap guys semuanya guys? Ketika mengambil sumpah posisinya sempurna. Jangan gini. Saya akan mengambil sumpah saudara-saudari sebagai panitia pengawas dan panitia pengangkatan perangkat desa Alangamba Kecamatan Binangun, jabatan kasih kesejahteraan, kasih pelayanan Kadus 1 dan Kadus 2 Desa Alangamba Kecamatan Binangun dalam pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di Kecamatan Binangun. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudari, bersediakah saudara-saudari saya ambil sumpah? Diambil sumpah menurut agama apa? Dengan demikian saudara-saudari akan saya ambil sumpah menurut agama dan yang saudara-saudari anut. Saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara-saudari ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap norma hukum, norma agama, dan norma sosial yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan Maha mengetahui. Oleh karena memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara-saudari. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang disimpan dalam hati saudara-saudari. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara-saudari berikan. Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku panitia pengawas, selaku panitia pengangkatan perangkat desa Alangamba, dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, seadil-adilnya, dan penuh tanggung jawab, bahwa saya akan selalu berkomitmen untuk melaksanakan pengangkatan perangkat desa
sesuai dengan moto bersih tanpa titipan, bahwa saya akan melaksanakan pengangkatan perangkat desa Alangambang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa saya apabila mengingkari sumpah ini, maka saya siap mempertanggungjawabkan dan bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan dan hukum yang berlaku. Alangambang 17 Juni 2025. Camat Binangun selaku Ketua Panwas Binangun, tertanda Agus Wantoso SSTP MSI. Pengangkatan sumpah selesai. Tepuk tangan untuk semuanya. Setelah ini akan dilanjutkan. 1. Sanggup untuk melaksanakan seluruh tugas dan kewajiban sebagai panitia pengawas dan panitia pengangkatan perangkat desa Alangambang, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Bersikap netral dan tidak memihak kepada calon manapun serta tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun dan tidak menggunakan jabatan atau pengaruh untuk menguntungkan atau merugikan ketentuan yang berlaku. 4. Akan menjaga nama baik Kecamatan Binangun, panitia pengawas Desa Alangambang dan panitia pengangkatan perangkat desa dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip SSTP MSI Camat Binangun. Yang kedua, Bapak Citam Esos MAP Sektan Kecamatan Binangun. Yang ketiga, AKP Aan Budiono Sarjana Hukum atau yang mewakili. Yang keempat, Kapten Infanteri Suib dan Ramil 04 Binangun atau yang mewakili. Ibu Sumartini SIB. Ngadiman Esos MM. Selanjutnya Mulyono SPD. Sepeda kurang pas ya mas. Anak mana sepeda mas? Selanjutnya Abdul Munawar SHI MH. Selanjutnya Hamuji Purwanto SAG MPDI. Selanjutnya Michael Wirasuti Esos. Selanjutnya Agus Sumedianto. Selanjutnya Siti Amanah. Selanjutnya Herlina Hendriani.
Kasnadi AMD. Selanjutnya Bapak Son Haji. Selanjutnya untuk panitia pengangkatan perangkat desa Langka. Yang pertama Bapak Tohiri. Yang kedua Bapak Nuridwan. Yang ketiga Bapak Sugito. Selanjutnya Rudianto. Selanjutnya Agus Andriadi. Selanjutnya Yulastri. Empat yang bawah dari 1, 2, 3, 4 bawah 4 kolom 4 bagi 4 tambah ini. Bentar. Ya sudah, nanti lanjut nanti aja. Selanjutnya Suharso. Tambahnya nanti nyesel. Ditulis nama nggih, soalnya ya. Lupa dah. Selanjutnya Wiji Lestari. Selanjutnya Jainal Abidin. Selanjutnya Sugar Hari. Noise, ya jalan manis beda. Oh, bisa sama. Ngel. Selanjutnya Ika Wahyuni. Selanjutnya Aminarto. Selanjutnya Bu Suira. Selanjutnya Durjo Utomo. Selanjutnya Harno Prasetyo.
Selanjutnya saat ini Saryono. Selanjutnya Ibu Nur Hayati. Nyaman deh. Bagi yang belum menyantumkan akram doakan mensantumkan. Bentar. Bapak tolong. Tiap lama. Cacing kayak apa lagi? Tarik. Ente tulis sekalian. Tulis sekalian. Sekalian ya. Iya. Khususan. Mending. Jumlah sinten. Apa yuk? Apa yuk? Oke, Bapak Ibu, berarti kalau sudah tanda tangan partai integritas berarti rangkaian sudah selesai ya? Yang sudah selesai. Untuk Bapak Ibu warga masyarakat Talangamba yang hadir sah ya? Sah? Sah? Ya, untuk tangan saya lagi. Terima kasih panitia pertama dan panitia desa Talangamba selamat bertugas.